pendekatan terpadu universal medicine untuk pasien tumor, jinak mata dengan infeksi hepatitis, oleh tim Universal Medicine Institute. Pendahuluan pasien atas nama Fulan telah menjalani operasi pengangkatan solitary fibrous tumor di regio orbita mata kiri. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan hasil HBS reaktif, menandakan adanya infeksi aktif virus hepatitis B HBV. Kondisi ini memerlukan perhatian serius karena HBV dapat menyebabkan inflamasi sistemik kronik, penurunan imunitas, serta gangguan detoksifikasi hati yang berpotensi memperlambat proses pemulihan pasca operasi. Pendekatan molekuler menurut konsep Universal Medicine Universal Medicine memandang tubuh sebagai sistem biologis molekular yang terintegrasi dengan sistem energi dan keseimbangan alam. Dalam kasus gabungan tumor jinak dan infeksi HBV, menganalisis akar masalah pada level molekuler sebagai berikut. 1. Ketidakseimbangan sistem imun molekular. Sel T dan NK cells yang berfungsi melawan sel abnormal dan virus mengalami penurunan aktivitas akibat tekanan sistemik dari HBV. 2. Ekspresi gen Ki-moide sebagai penanda proliferasi sel meningkat pada tumor dan bisa terus aktif jika imun tidak seimbang. 3. Meningkatkan ekspresi cytokine inflamasi AL6 TNFA yang berperan dalam pembentukan jaringan fibrosis baik di hati maupun jaringan lain. Akumulasi radikal bebas dan toksin. 1. Hepatitis B menyebabkan akumulasi ROS reactive oxygen species di hati, memicu kerusakan DNA, protein, dan mitokondria. 2. Sistem detoks alami tubuh. Enzim seperti glutathione peroksidase (SOD) melemah, memperlambat penyembuhan pasca operasi. Gangguan metabolisme sel hati. 1. HBV menurunkan ekspresi protein P53 yang penting dalam perbaikan DNA dan pengendalian pertumbuhan sel abnormal. 2. Gangguan autofagi, pembersihan sel rusak, menyebabkan sel hati menumpuk toksin dan tidak mampu regenerasi optimal. Protokol molekuler Universal Medicine untuk penyembuhan UM menggunakan pendekatan berbasis fitomedicine, teknologi enkapsulasi, dan bioenergi dengan formulasi yang ditujukan untuk menyeimbangkan sistem molekular tubuh. Anda pemulihan sel dan antiinflamasi. Curcuma longa, kunyit nanoheksagonal, menghambat COX-2 dan TNFA, menurunkan ROS, serta menstabilkan jalur NF-kB. 2. Boswellia sacra, menghambat jalur inflamasi dan mencegah fibrosis jaringan serta hati. Perlindungan hepatosit. Phyllanthus niruri, meniran, menghambat replikasi HBV di inti sel hepatosit dan meningkatkan interferon alami. 2. Nigella sativa, timoquinone, memodulasi ekspresi TLR dan meningkatkan sel NK. 3. Pegagan enzim biloto, mempercepat regenerasi hepatosit dan menurunkan ekspresi AL1. 3. Stabilisasi molekular dan enzim detox. Lumbrokinase, enzim alami untuk meluruhkan bekuan dan mencegah fibrosis. 2. Bromelain, meningkatkan permeabilitas jaringan dan mendukung penghancuran jaringan abnormal. Beta-siklodextrin plus gum arabik digunakan sebagai teknologi enkapsulasi molekuler untuk meningkatkan penyerapan, kestabilan, dan pelepasan bertahap dari senyawa aktif herbal. Pola hidup molekular universal. Nutrisi antiinflamasi, sayuran hijau, rempah, madu hutan, minyak zaitun. 2. Cairan herbal detox hati diminum rutin pagi dan malam. 3. Paparan cahaya matahari pagi, aktivasi vitamin D
alami dan ritme sirkadian. Manajemen stres molekuler, meditasi, teknik napas, dan relaksasi sistemik. Sinergi dengan pengobatan. Medis universal medicine tidak bertentangan dengan pengobatan medis konvensional seperti pemberian antiviral, tenofovir, entecavir, melainkan melengkapi dan memperkuat imunitas tubuh. 2. Mengurangi efek samping hepatotoksik dari obat-obatan. 3. Menstabilkan sistem biologis tubuh untuk mempercepat pemulihan menyeluruh. Kesimpulan pendekatan UM membuktikan bahwa penyembuhan harus dimulai dari akar di tingkat molekul. Dalam kasus pasien Fulan, penggabungan fitomedicine nano, detox enzimatik, dan gaya hidup seimbang universal membantu menormalkan kembali fungsi hati, menguatkan sistem imun, dan menjaga keseimbangan energi tubuh secara holistik.